Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pintar. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah mengetahui anggota-anggota tubuh kita. Nah, kalian juga sudah mempelajari apa itu panca indera, betul bukan? Coba kita ulangi, ada indera apa saja ya? Ingat bahwa panca indera itu adalah 5 indera. Indera pendengar yaitu telinga, indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu hidung. Kemudian ada indera peraba yaitu kulit, dan yang terakhir adalah indera pengecap yaitu lidah. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, kenapa ya ada gambar yang dilingkari dengan lingkaran berwarna merah? Itu ternyata adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali dokter atau ibu atau ayah kalian. Nah, kapan dokter boleh memegangnya? Ketika sedang memeriksa tubuh kita, ketika kita dalam kondisi sakit. Kemudian ketika ayah atau ibu kalian sedang membersihkan saat kalian habis buang air kecil atau air besar. Kemudian ketika ayah dan ibu kalian mungkin sedang memandikan kalian. Itulah siapa saja yang boleh menyentuh kita dan kapan mereka boleh menyentuh. Bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dokter dan orang tua kita adalah yang pertama, mulut. Tidak boleh orang lain memegang mulut kita, apalagi secara paksa. Kemudian yang kedua, dada, terutama untuk anak perempuan. Area dada itu tidak boleh disentuh oleh orang lain, meskipun dia adalah teman kalian. Kemudian kemaluan, dan yang terakhir adalah bagian belakang atau mungkin pantat atau dubur. Itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jangan sampai area-area itu atau bagian-bagian tubuh itu disentuh orang lain ya. Kalian harus berhati-hati sekali. Nah, Bu Rifat ulangi lagi, bagian tubuh-tubuh yang tadi Bu Rifat sebutkan itu tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Kecuali siapa tadi? Iya betul, dokter atau orang tua kita. Nah, katakan tidak jika ada orang lain yang meminta kalian untuk membuka atau mungkin memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang Bu Rifat sebutkan tadi. Ya, katakan tidak pada mereka. Jika sampai hal itu terjadi, ada orang yang sengaja meminta kalian untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh tadi, atau dengan sengaja memegang bagian-bagian tubuh kalian yang tidak boleh disentuh tadi, maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berlari ke tempat yang ramai. Kemudian, teriaklah minta tolong. Dan yang terakhir, laporkan ke orang yang lebih dewasa atau lebih tua di sekitar kalian, bisa ke orang tua atau ke guru kalian. Nah, sekarang kalian harus bisa menjaga diri, menjadi anak mandiri. Aku mandiri, aku bisa menjaga diri. Setelah kita mempelajari bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain,
Maka sekarang saatnya kita mempelajari tentang cara membaca yang benar. Nah, bagaimana ya caranya? Perhatikan baik-baik ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku, membaca adalah salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, kita dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan atau mungkin pelajaran. Anak-anakku sekalian, membaca itu harus dengan posisi yang benar. Ketika kita membaca dengan posisi duduk, maka duduk kita pun juga harus benar. Bagaimana ya posisi duduk yang benar saat membaca? Membaca harus dengan posisi duduk yang tegak. Tidak boleh dalam posisi miring seperti ini ya. Membaca dan menulis pun sama aturannya. Kita harus duduk dalam posisi yang tegak. Kemudian yang kedua, jangan membaca dalam posisi membungkuk seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Yang diberi centang ini adalah posisi membaca yang benar. Kemudian yang diberi silang ini adalah posisi membaca yang salah. Anak-anak, ini sekedar pengetahuan untuk kalian. Ternyata ketika kita membaca atau menulis dengan posisi yang salah, itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Ada kifosis kalau kita dengan posisi membungkuk. Kemudian ada lordosis, itu nama penyakitnya ketika kita dengan posisi terlalu tegap. Dan yang terakhir adalah skoliosis, itu ketika kita membaca dengan posisi miring. Jadi anak-anak, kalian harus membaca dan menulis dengan posisi yang benar ya, supaya tulang kalian juga menjadi sehat. Selain posisi duduk yang benar saat membaca, kalian juga harus memperhatikan jarak mata ke buku. Tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh, apalagi membaca dengan posisi tidur seperti pada gambar. Posisi membaca harus yang benar. Jarak antara mata ke buku kurang lebih sekitar 30 cm atau mungkin sepanjang penggaris kalian yang ukuran sedang ya. Nah, dengan cara membaca yang benar, maka akan dapat menyehatkan tulang kita. Kemudian, mata kita pun juga akan sehat jika membaca dilakukan dengan cara yang baik, yaitu cahaya saat membaca harus terang. Kita juga tidak boleh membaca di tempat yang gelap atau cahaya yang redup. Jadi cahayanya harus terang supaya mata kita juga dapat melihat dengan baik apa yang kita baca. Nah, selain cara membaca yang benar, kalian juga harus memperhatikan cara menulis yang benar. Untuk posisi menulis sama dengan posisi membaca. Duduknya harus tegap ya, tidak boleh miring ke kanan kiri atau terlalu membungkuk. Kemudian, anak-anakku, memegang pensil harus dengan cara yang benar. Lihat pada gambar ini. Nah, coba kalian tunjuk mana posisi menulis dan membaca yang benar. Pasti kalian sudah tahu kan? Dan mana posisi menulis dan membaca yang salah. Baik, sekarang kita lihat si Benny yuk. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap terawat. Amati gambar di bawah ini. Benny mau menulis. Benny duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Mata pun tetap sehat. Nah, sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Benny? Setelah ini praktekkan ya di rumah membaca dan menulis yang benar. Baik, sekarang kalian sudah mengetahui apa yang pertama tadi. Betul, bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang cara membaca atau posisi membaca yang benar. Dan yang terakhir, kalian juga sudah belajar tentang posisi menulis yang benar. Nah, semua itu dilakukan agar anggota tubuh kita menjadi sehat.
Semoga bermanfaat ya anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anakku, tetap rajin belajar dan tetap bersabar. Kemudian bagi anak-anakku yang belum lancar membaca, harus tetap semangat untuk belajar membaca ya. Burifat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.